Hujan deras dan angin kencang yang menyebabkan sebuah pohon besar di Polewali Mandar, Sulawesi Barat tumbang menimpa puluhan makam. Sementara di Kota Bandung, puluhan makam rusak setelah turap sungai di samping makam ambrol usai hujan deras. Warga Kota Bandung Selasa sore terkejut menyaksikan sejumlah makam di Kompleks TPU Sirna Raga ambrol hingga beberapa jenazah dan kain kafannya menjulur keluar dari turap tebing yang ambrol. Turap Sungai Cilimus tepat di samping makam itu ambrol sepanjang 30 meter usai hujan deras mengguyur Kota Bandung. Akibatnya 25 makam rusak, di mana 18 makam diantaranya masih bisa diperbaiki, sementara 7 makam harus dipindahkan agar tak hanyut. Petugas belum bisa mengevakuasi 7 jenazah dari makam yang rusak karena terkendala hujan, serta masih menunggu persetujuan ahli waris. 7 makam tersebut, diantaranya 5 orang anak-anak, kemudian yang 2 dewasa. Nah, ini lagi konfirmasi dengan ahli waris. Untuk selanjutnya kami koordinasi dengan TPU, pihak kepolisian, koordinasi dengan TPU, karena melihat cuaca juga ini lagi menginventarisir siapa-siapa ahli warisnya. Nanti kita akan lakukan koordinasi untuk pemindahan pemakaman. Sementara itu di Polewali Mandar, sejumlah warga lingkungan Ujung Gaspol langsung berdatangan untuk memeriksa kondisi makam keluarga mereka usai mendengar pohon besar di kompleks makam itu tumbang. Pohon berusia ratusan tahun itu tumbang usai hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Polewali Mandar sejak Senin sore. Akibatnya sekitar 70 makam rusak, bahkan sebagian makam sampai terbongkar. Warga masih menunggu kedatangan Dinas Lingkungan Hidup Polewali Mandar yang akan mengevakuasi pohon tumbang itu sebelum mereka bisa memperbaiki makam yang rusak. Tim Liputan melaporkan. Ya, kita doakan semoga makam yang rusak maupun hancur tadi segera dapat diperbaiki dan juga keluarga yang terkena musibah diberikan ketabahan oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Ustaz, kalau dilihat ini ya dari kejadian yang tadi sejumlah makam ini rusak dan beberapa harus ada yang dipindahkan. Tentunya ini kan dalam kondisi yang darurat ya Ustaz ya. Namun Ustaz, kalau misalnya kita memindahkan makam nih hanya karena ingin mendekatkan dengan makam keluarga lainnya, apakah itu diperbolehkan Ustaz? Ya, ini sebetulnya ada beberapa fikih ya, beberapa mazhab ya, saya singkat saja bahwa haram hukumnya memindahkan yang namanya makam ya, karena kan berbahaya gitu. Makam itu kecuali sudah hancur sekali gitu ya, itu bisa ya. Tetapi kalau misalnya tidak, itu kan harus hati-hati. Mematahkan tulang itu seperti mematahkan tulang orang hidup kata Rasulullah SAW gitu. Jadi nggak boleh sembarangan, kecuali tadi ada alasan-alasan ya, alasan uzur syar'i gitu ya. Seperti ini nih, bencana gitu ya. Kemudian ada yang dikuburkan di tanah milik orang lain gitu, yang orang lainnya pun tidak ridho ya ketika itu dikirimkan dan lain-lain. Nah, kalau untuk memindahkan ini kalau tidak untuk kepentingan yang kemudian tadi ya yang besar, ini diharamkan gitu ya. Jadi ketika seseorang diperbolehkan misalnya untuk memindah-mindahkan, nanti malah jadi menjadi seenak-enaknya orang memindahkan dan lain-lain yang membuat menjadi tidak ada pengaturan ya di dalam pemakaman dan lain-lain. Nah, ini penting sekali. Ada hadis juga yang menyatakan bahwa itu tuh seperti orang kalau dipindahin itu seperti orang yang dipaksa keluar dari rumahnya begitu loh. Ya, itu kalau misalnya jenazah yang kemudian dipindahkan makamnya itu seperti itu gitu. Nah, karenanya harus hati-hati, harus direncanakan dengan betul, alasannya juga alasan yang tepat ya untuk memindahkan makam tersebut, karena kalau tidak haram hukumnya, kurang lebih seperti itu. Iya, namun di luar peristiwa tadi nih Ustaz, kalau mempercantik makam kan mungkin kini menjadi hal yang lumrah dilakukan ya Ustaz ya, mulai dari menanam rumput gitu sampai memasang keramik gitu, pokoknya ditanamin bunga sampai dibikin indah gitu deh. Nah, tapi sebenarnya Ustaz, kalau dari kacamata Islam sendiri, bolehkah mempercantik penampilan makam tersebut? Adakah batasannya Ustaz? Ya, ada banyak istilah ya, di sini ada banyak perbedaan ya. Jadi kalau kita lihat hadis yang mukhlisin ala khuddin, memurnikan semuanya itu, bahwa
tidak boleh ya meninggikan yang namanya makam itu begitu ya. Nah, meninggikan inilah yang kemudian menjadi diinterpretasi berbagai hal ya. Meninggikan itu seperti misalnya dibikin rumah dan lain-lain, ada yang interpretasinya begitu. Tapi kalau yang hanya untuk kemudian memberikan tanda ya, itu tidak masalah. Nah, tanda itu kan juga batasannya berbeda-beda gitu ya. Nah, kemudian untuk menghias dan mempercantik ya tidak masalah asal tidak berlebihan gitu ya. Ini kan yang menjadi permasalahannya ketika tidak proporsional gitu ya. Kalau kita lihat ada rumputnya gitu ya, di pinggir-pinggir pemakamannya ada nisan yang kemudian tanda ya untuk menandakan gitu ya bahwa inilah almarhum atau almarhumah dan lain-lain, ini tidak masalah ya. Bahkan di dalam berbagai daerah ya, pandangan dan lain-lain ini berbeda ya. Kalau kita lihat Turki, wah itu ditinggikan bahkan mereka ya. Tapi kalau kita lihat Saudi itu kan pasti nggak boleh sama sekali, bahkan baki aja tidak ada sama sekali tanda-tandanya. Nah, ini banyak perbedaan ya. Intinya proporsional saja sebagai tanda itu insya Allah tidak masalah, tapi jangan kemudian berlebihan. Masya Allah, intinya juga kalau mau melakukan hal tersebut, kalau misalnya yang keluarga ditinggalkan itu ingin melakukan hal tersebut dan tidak tahu batasannya seperti apa ya, tentunya harus menanyakan kepada orang yang tentunya paham dalam hal ini adalah tokoh agama ya Ustaz ya. Masya Allah, luar biasa sekali, Alhamdulillah.